Hai adik-adik semua, kali ini saya akan membahas buku matematika kurikulum merdeka pada kelas 5. Saya akan membahas pada bab 5 yaitu tentang bangun ruang. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa adik-adik untuk subscribe channel kita ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik, kali ini saya akan membahas tentang soal HOTS pada bab 5 bangun ruang, yaitu pada halaman 196 sampai halaman 197. Soal HOTS bab 5 halaman 196 sampai 197 nomor 1 sampai nomor 11. Oke, baik adik-adik, langsung aja kita kerjakan soal-soalnya. Kita kerjakan nomor 1, kita baca dulu. Berapa banyak kubus berukuran 5 cm yang diperlukan untuk menyusun suatu kubus berukuran 20 cm? Baik, ini ada petunjuknya adik-adik. Kita baca dulu juga. Pikirkan untuk persegi terlebih dahulu. Berapa banyak persegi berukuran 5 cm yang diperlukan untuk menyusun suatu persegi berukuran 20 cm. Oke, baik adik-adik. Saya akan jelaskan dengan menggunakan gambar terlebih dahulu biar adik-adik bisa memahami. Seperti ini gambar kubus yang berukuran 20 cm. Nah, kubus ini, ingat kubus itu memiliki panjang rusuk semuanya sama, yaitu 20 cm. Kubus ini akan diisi kubus kecil dengan ukuran tadi adalah 5 cm. Oke, jadi pertanyaannya nanti, kita disuruh mencari berapa banyak kubus kecil untuk mengisi kubus ukuran besar ini dengan ukuran 20 cm. Oke, baik. Tadi ada petunjuk bahwa kita pikirkan dulu gambar persegi, sisinya kubus ini berbentuk persegi, oke, dengan ukuran 20 cm. Kemudian tadi ukuran kubus kecilnya itu adalah 5 cm. Jadi kita bisa bagi 20 cm ini dengan kubus kecil dengan ukuran 5 cm. Jadi 20 kita bagi 5 ukuran kubus kecil, yaitu 4 cm. 4 cm. Jadi ini isi kubus ini, satu persegi ini berisi 4. Ini buat bisa bagi 4 seperti ini. Oke. Jadi isinya seperti ini nanti adik-adik. Jadi ukuran kubus kecilnya ada 5 cm, ini kecil, dan dalam satu kubus besar ini nanti terisi 4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita bisa mengisi kubus kecil ini berapa banyak kubus kecilnya dalam kubus besar ini. Jadi kita bisa carinya dengan cara 4 ini tadi sudah ketemu adalah 4. Kita cari volumenya 4, kita pangkat 3. Kalau mencari kubus adalah volume kubus adalah rusuk pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Jadi untuk mengisi kubus besar ini dengan kubus kecil berukuran 5 cm, berarti kita harus mengisinya sebanyak 64 kubus. Oke, ini jawaban nomor 1. Jadi jawabannya adalah 64 kubus. Oke, baik, kita lanjutkan nomor 2, adik-adik. Air sebanyak 8 liter dipindahkan ke dalam wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang
20 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 40 cm. Pertanyaannya, berapa ketinggian air di dalam wadah? Volume air di dalam wadah adalah, oke, ini ada caranya, sudah diberi cara. Kita coba pahami dulu soalnya, bahwa air ini 8 liter akan dipindahkan ke dalam wadah dengan ukuran berbentuk balok dengan ukuran 20, 16, dan tinggi 40. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggi air di dalam wadah. Berarti setelah air itu dipindahkan ke dalam wadah, nanti tingginya air itu berapa sentimeter, itu ya. Nah, oke, kita langsung aja jawab. Kita coba cari, ini adalah untuk mencari ukuran alas wadah dulu. Alas itu caranya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20, alasnya adalah 16. Oke, kemudian volume air tadi adalah 8 liter. 8 liter. 8 liter itu kalau kita jadikan satuan meter, liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Kalau kita jadikan sentimeter pangkat 3, berarti itu turun satu kali, berarti menjadi 8.000. 8.000. Oke, jadi kalau kita mencari tinggi airnya, jadi kita tinggal volume air ini 8 liter atau 8.000 cm3 ini kita bagi dengan alasnya. Nah, kita kalikan dulu alasnya 20 kali 16. Oke, 20 kali 16 itu hasilnya adalah 320. Kemudian 8.000 ini kita bagi 320. Maka ketemu tingginya adalah 25. Oke, jadi ketinggian air dalam wadah adalah 25 cm. Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Air sebanyak 7 liter dipindahkan ke dalam wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. Berapa liter air yang harus ditambahkan agar wadah terisi penuh? Baik, nomor 3 ini jadi kita disuruh mencari berapa liter air yang harus ditambahkan agar air dalam wadah ukuran ini menjadi penuh. Karena airnya hanya 7 liter. Berapa liter air yang harus ditambahkan untuk mengisi wadah ini? Ya, kita cari dulu volume wadahnya. Kemudian nanti kita kurangi dengan volume airnya yang ada. Jadi nanti ketemu volume air yang harus ditambahkan. Oke, kita cari dulu volume wadahnya. Volume wadahnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 30, lebar 21, kemudian tinggi 25. Kita kalikan, hasilnya adalah 15.750 cm3. Kemudian volume airnya adalah 7 liter. Ingat, 7 liter itu sama dengan liter itu sama dengan desimeter kubik, kita jadikan sentimeter kubik ya. Jadi hasilnya adalah 7.000 cm3. Oke, kita tinggal kurangi aja volume wadah dengan volume air. Kita kurangi, hasilnya 8.750 cm3. Berarti air yang harus ditambahkan adalah ini, 8.750 cm3. Kita tulis hasilnya.
8.750 cm kubik. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Suatu wadah air berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 5 cm, berisi penuh air. Selanjutnya, air tersebut akan dipindah ke wadah lain berbentuk balok dengan luas alas 25 cm persegi. Tentukan ketinggian air di dalam wadah baru. Oke, baik. Nomor 4 ini, itu ada sebuah balok yang terisi air penuh dengan ukuran 30 cm, panjangnya lebar 12 dan tinggi 5 cm. Ini terisi air penuh. Dan air ini akan dipindahkan ke wadah baru, wadah lain, dengan ukuran alasnya, yaitu 25 cm. Nah, tentukan berapa air di dalam wadah baru, tingginya. Kita cari tingginya. Baik, kita cari dulu wadah lama, wadah air lama yang berisi air penuh. Kita cari volumenya, yaitu panjang 30, kemudian lebar 12, dan tinggi 5. Kita kalikan, hasilnya adalah 1.800 cm kubik. Kemudian selanjutnya volume air yang sama di balok yang berbeda menjadi, tadi alasnya ini adalah 25. Alasnya 25 kita tahu 25 itu ukurannya bisa aja mungkin berbentuk persegi dengan luas 25 berarti 5 kali 5, 25. Kemudian tingginya ini belum ketahui dan volumenya sama karena airnya kan sama, milihkan aja di volumenya 1.800 per cm persegi. Ya, kita tulis lagi ini 1.800 cm kubik. Jadi caranya adalah tinggal kita bagi volume air ini, volume air kita bagi dengan luas alas 25. Jadi 1.800 kita bagi 25. Hasilnya adalah 72 cm. Ini jawabannya adalah tingginya adalah 72 cm. Dah. Temu? Kita lanjutkan nomor 5. Suatu wadah air berbentuk balok dengan ukuran panjang 26 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 12 cm berisi penuh air. Air tersebut akan dipindahkan ke wadah lain berbentuk balok dengan luas alas 28 cm persegi. Tentukan tinggi air di dalam wadah baru. Ini berarti sama ya. Ini sama dengan soal nomor 4 tadi. Kita disuruh mencari tinggi air dalam wadah baru. Jadi air dalam wadah lama dengan panjang, ketentuan pandangnya ini. Nah, nanti kita cari dulu volumenya wadah lama, kemudian nanti setelah ketemu volumenya kita bagi dengan luas alasnya. Langsung aja kita kerjakan. Untuk volume lama, wadah lama ukurannya adalah 26 panjangnya, lebarnya 21, kemudian tingginya 12. Kita kalikan, hasilnya adalah
6.552 cm kubik. Oke. Kemudian ini hasil volume ini lama kita bagi dengan luas alas balok yang baru, yaitu 28. Jadi 6.552 kita bagi dengan luas alas balok yang baru, yaitu 28. Hasilnya adalah 234 cm. Nah, ini berarti ini adalah tinggi balok barunya. Tingginya adalah ini. Kita tulis 234 cm. Tinggi air dalam wadah baru 234 cm. Kita lanjutkan nomor 6. Kubus berukuran 2 cm sebanyak 154 buah disusun menjadi sebuah balok dengan panjang 14 cm dan lebar 4 cm. Hitunglah tinggi balok tersebut. Baik, kita disuruh mencari tinggi balok baru dengan susunan kubus berukuran 2 cm sebanyak 154 buah. Kita cari dulu volume kubus berukuran 2 cm ini, kemudian kita kalikan banyaknya kubus itu. Kita cari berarti 2 kubus dengan satuan 2, kita angka 3 mencari volume kubus, yaitu 8. Kita kalikan banyaknya kubus kecil itu, yaitu 154. Hasilnya adalah 1232. Oke, 1232. Volumenya kubus kecil itu yang disusun sebanyak 154. Kemudian susunan itu disusun menjadi sebuah balok dengan ukuran panjang 14 dan lebar 4. Nah, kita suruh mencari tingginya. Jadi kita bagi aja volume ini, volume kubus kecil tadi, dengan panjang dan lebarnya. 1232 kita bagi 14, hasilnya 88. Kemudian kita bagi lagi dengan lebarnya 4. Hasilnya adalah 22 cm. Jadi tinggi balok itu adalah 22 cm. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Seorang apoteker sedang meracik obat cair. Obat tersebut dimasukkan ke 60 wadah berbentuk kubus berukuran 2 cm. Selanjutnya racikan obat tersebut dicampurkan lagi ke wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi minimal wadah balok agar obat tidak tumpah. Oke, ini ada obat berbentuk cair dengan dimasukkan ke dalam 60 wadah berbentuk kubus berukuran 2 cm. Kita cari dulu volume obat ini, volume obat berukuran kubus kecil ini, yaitu 2 angka 3 sama dengan 8. Kita kalikan sebanyak 60 wadah. 8 kali 60 sama dengan 480. Oke, ini volume obat tadi seluruhannya adalah 480 cm kubik. Kemudian ini akan dimasukkan wadah lagi, satu wadah berbentuk balok dengan panjang 15, lebar 4. Nah, kita suruh mencari tingginya, berarti kita bagi aja
Ini dengan 15 sama 480 bagi 15 hasilnya adalah 32. Kemudian kita bagi dengan lebarnya. Lebarnya balok 4. 32 bagi 4 sama dengan 8 cm. Jadi tinggi baloknya seharusnya minimal adalah 8 cm. Ya. Kita lanjut nomor 8. Kubus berukuran 6 cm sebanyak 80 buah disusun membentuk balok dengan panjang 30 cm dan tinggi 24 cm seperti gambar di samping. Oke, ini adalah sebuah balok ya. Jadi ada kubus kecil-kecil berukuran 6 cm itu sebanyak 80 buah akan disusun sebuah balok berbentuk balok seperti ini. Ukuran panjang 30, tinggi 24. Kita akan disuruh mencari lebar balok tersebut dan luas sisi balok yang diabsir. Jadi ini sisi diabsir. Oke, kita jawab dulu yang A, lebar balok tersebut. Kita cari dulu volumenya, volume kubus kecil dengan ukuran 6 cm, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. 216 kita kalikan 80. Karena banyaknya kubus kecil itu ada 80 kali 80. Hasilnya adalah 17.280 cm kubik. Oke. Kemudian kita volume ini kita bagi 24 dan kita bagi 30. Jadi kita 17.280 kita bagi 24. Kemudian setelah itu kita bagi 30. Hasilnya adalah 24 cm. Oke, jadi lebarnya adalah lebar balok ini adalah ini lebarnya ya, lebarnya 24 cm. Oke, lebarnya 24 cm. Selanjutnya yang B, luas sisi balok yang diabsir. Ini luas sisi balok yang diabsir. Oke. Kita kalau mencari luas berarti tinggal ini lebarnya tadi sudah ketemu 24. Kita kalikan tingginya. Tingginya juga 24. Berarti 24 kali 24. Hasilnya adalah 576 cm persegi. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Suatu akuarium berbentuk balok dengan luas alas 90 cm persegi diisi air setinggi 12 cm. Jika sebuah batu dimasukkan ke dalam akuarium tersebut, air akan naik setinggi 2 cm. Hitunglah volume batu tersebut. Oke, jadi kita di sini nomor 9 ada sebuah akuarium berbentuk balok dengan luas alasnya 90 cm dan diisi air setinggi 12 cm. Kita cari dulu jadi luas volume akuariumnya. Ini dengan tinggi 12, kemudian nanti kita cari juga volume air setelah dimasukkan batu. Nah, nanti untuk mencari volume batu kita tinggal mengurangi saja volume tersebut. Oke, baik, langsung aja. Volume akuarium yaitu 90, alasnya 90 kali tingginya 12, hasilnya adalah 1080 cm kubik. Oke, ini volume air akuarium penuh. Kemudian kita cari volume akuarium setelah diisi batu ya, yaitu 90 alasnya kali setelah diisi batu
volume batu, jadi airnya tingginya naik, jadi 2 cm naiknya. Jadi 12 tambah 2 adalah 14. Jadi 90 kali 14 hasilnya adalah 1260 cm kubik. Nah, kita mencari volume batu, jadi tinggal mengurangkan saja volume itu. Volume yang terisi batu yaitu 1260, kita kurangi volume air sebelum diisi batu yaitu 1080. Jawabannya adalah 180 cm kubik. Jadi volume batunya adalah 180 cm kubik. Oke. Kita lanjut nomor 10. Suatu akuarium berbentuk balok mempunyai luas alas 4000 cm persegi dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut akan dihias dengan bebatuan koral dan pasir. Jika total volume hiasan adalah 900 cm kubik, berapa cm kubik air yang harus ditambahkan agar akuarium terisi penuh? Oke, ini hampir sama dengan nomor 9 ya. Kita cari dulu volume akuarium ini dengan alas 4000 dan tinggi 50 cm. Nah, kemudian nanti kita tinggal kurangi dengan volume hiasannya. Oke, kita cari dulu volume akuariumnya. Volume akuariumnya 4000 kali 50, yaitu hasilnya adalah 200.000 cm persegi. Oke. Kemudian kita tinggal kurangi dengan volume hiasan, yaitu 900 cm persegi. Kita kurangi. Hasilnya adalah hasilnya volumenya air yang harus ditambahkan adalah 199.100 cm kubik. 199.100 cm kubik. Ini hasilnya. Air yang harus dia tambahkan ke akuarium. Oke. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar yang terdapat di halaman berikutnya. Diketahui gelas A berisi 100 ml air putih, gelas B berisi sirup, dan sebuah sendok yang mempunyai kapasitas 10 ml. Ambillah sendok dari gelas B dan pindahkan ke gelas A, lalu aduk rata. Setelah itu ambillah 10 ml gelas dari gelas A dan kembalikan ke gelas B. Tentukan gelas dengan persentase lebih besar sirup di dalam air atau air di dalam sirup. Oke, baik. Ini jadi kita lakukan aja. Jadi tadi perintahnya adalah gelas A itu berisi air putih, gelas B berisi sirup 100 ml. Dan sendoknya itu kapasitasnya, setiap satu sendok itu adalah 10 ml. Nah, perintahnya adalah ambillah satu sendok dari gelas B. Kita ambil ya. Tadi kita ambil satu sendok gelas B ini berisi sirup. Kita ambil 10 ml sirup dan pindahkan ke gelas A. Ini kita ambil satu sendok, kita pindahkan ke gelas A. Lalu aduk rata. Kita aduk. Jadi sirup ini satu sendok kita pindahkan ke gelas A berisi air 100 ml. Kita aduk rata. Nah, setelah itu ambillah 10 ml dari gelas A. Setelah diaduk rata, ini air campur sirup ya. Sirupnya tadi satu sendok. Kemudian diaduk rata. Kemudian diambil lagi 10 ml dari gelas A. Ambil pakai sendok, satu sendok. Kemudian kembalikan ke gelas B. Oke.
Kembalikan ke gelas B. Kemudian pertanyaannya, tentukan gelas dengan persentase lebih besar, sirup dalam air atau air dalam sirup. Jadi ini adalah kalau gelas A tadi kan air, kemudian dicampur, diaduk dengan 1 sendok sirup dari B, 1 sendok aja. Kalau dicampur, jadi persentasenya tetap air, air lebih besar, ya kan? Ya, air lebih besar, tetap lebih besar karena tadi airnya 100 ml, cuma ditambahkan 10 ml 1 sendok dari gelas B sirup. Ya, berarti persentasenya air tetap lebih besar. Kemudian gelas B dan kebalikannya, gelas B tadi ini diambil, jadi adukan tadi diambil, air dan sirup diambil dimasukkan ke gelas B. Jadi persentasenya sirup tetap lebih besar di B, gelas B. Oke, jadi gelas B persentasenya sirup lebih besar. Oke. Itu pembahasannya dari soal HOT. Soal HOT halaman 196 sampai 198. Nomor 1 sampai 11. Oke, sampai di situ pembahasan kali ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk adik-adik semua yang sedang belajar. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.